Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Sari, NIM 105190416, Prodi Ilmu Pemerintahan. Kali ini saya membahas pentingnya kepemimpinan dalam pemerintahan. Kepemimpinan pemerintahan adalah kemampuan atau kemahiran seseorang pemimpin dalam mempengaruhi orang lain guna pencapaian tujuan pemerintahan. Kemudian, pentingnya kepemimpinan dalam pemerintahan. Kepemimpinan merupakan unsur penting untuk menjalankan suatu kelompok atau organisasi agar mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, banyak sekali berbagai cara seseorang dalam memimpin. Dalam suatu pemerintahan tentunya mempunyai pemimpin dimulai dari tingkat negara sampai desa. Sebuah pemerintahan bergabung pada kapabilitas yang dimiliki oleh setiap pemimpin. Kapabilitas yang dimaksud adalah kemampuan dalam melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyatnya, serta tuntutan masyarakat global. Fungsi dari kepemimpinan yaitu kepemimpinan yang paling penting dan utama adalah yang pertama, menyusun strategi yang tepat. Kepemimpinan yang baik akan membantu grup atau anggota tim dalam menyusun tujuan-tujuan apa saja yang menjadi prioritas penting. Dan yang kedua, merancang taktik. Salah satu fungsi kepemimpinan akan memudahkan kita untuk merancang taktik yang tepat dalam meraih peluang baru dan mengendalikan risiko yang datang. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Setiap kepemimpinan dalam organisasi atau perusahaan memang tidak akan pernah terlepas dari masalah. Yang keempat, pengambilan keputusan yang tepat. Fungsi kepemimpinan ini adalah membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Yang kelima, melakukan perorganisasian dengan teratur. Selain itu, kepemimpinan juga berfungsi untuk melakukan pengorganisasian secara teratur. Maksudnya, kepemimpinan ini berupa untuk mengatur sumber daya manusia atau SDM agar mampu menyelesaikan tugas-tugas kerjanya dengan hasil yang baik. Yang keenam, manajemen yang baik. Fungsi kepemimpinan keenam ini hampir sama dengan fungsi kepemimpinan sebelumnya, yaitu pengorganisasian yang teratur. Yang ketujuh, manajemen baik dengan para pemangku kepentingan. Kepemimpinan berfungsi untuk menghubungkan kita dengan para pemangku kepentingan. 8. Membangun relasi yang luas. Fungsi kepemimpinan lain adalah membantu para pemimpin dalam membangun relasi yang kuat, memperluas network, membina hubungan yang baik secara menghubungkan satu grup dengan grup lainnya. Yang kesembilan, memberikan pengaruh dan motivasi yang kuat. Kepemimpinan berfungsi untuk memberikan pengaruh kepada para anggota timnya, serta menularkan motivasi yang kuat kepada mereka. Lalu yang ke-10, manajemen waktu yang baik. Fungsi kepemimpinan yang ke-10 akan memudahkan kita dalam memanfaatkan waktu dengan sebijak mungkin. Yang ke-11, membantu mengembangkan orang lain. Kepemimpinan berfungsi untuk membantu para pemimpin dalam mengembangkan wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan para anggota timnya. Yang ke-12, beradaptasi dengan perubahan yang ada. Salah satu fungsi kepemimpinan lainnya adalah siap dalam menerima perubahan yang ada. Kepemimpinan pemerintahan Indonesia. Indonesia sebagai negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila. Dalam hal ini, pemerintahan Indonesia harus benar-benar mampu menjalankan roda pemerintahan dengan sifat-sifat pemimpin yang sesuai dengan sistem pemerintahannya. Sistem pemerintahan demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara pemerintahan. Hanya sebagai pelaksana sistem pemerintahan, di mana terpilihnya para tokoh di pemerintahan merupakan hasil dari rakyat melalui pesta demokrasi yang sering disebut pemilu atau pemilihan umum. Ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi oleh kepemimpinan, pembangunan, dan para pejabat
pada aparatur pemerintah, yaitu kepemimpinan dalam era pembangunan nasional harus bersumber pada filsafat negara, yaitu memahami benar makna dari perencanaan, pelaksanaan, dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai, khususnya menyadari makna pembangunan manusia di Indonesia seutuhnya dan pembangunan fisik demi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok dari rakyat serta peningkatan kehidupan bangsa atas asas manfaat, usaha bersama, kekeluargaan, demokrasi, serta prinsip adil dan merata. Dihadapkan agar kepemimpinan Pancasila mampu menggali inti dari nilai-nilai tradisional kuno yang tinggi. Baiklah, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan atau jelaskan mengenai kepemimpinan pemerintahan di Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.